Rahasia ketenangan batin. Menurut filsafat Stoik, pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang tetap tenang meskipun hidupnya penuh masalah? Mereka juga mengalami kegagalan. Mereka juga merasakan kehilangan. Mereka juga pernah dikecewakan. Namun entah bagaimana, mereka tetap mampu berdiri tegak dan menjalani hidup dengan damai. Apa rahasianya? Rahasia itu bukan karena mereka memiliki hidup yang sempurna, bukan karena mereka tidak memiliki masalah, dan bukan pula karena mereka tidak memiliki perasaan. Rahasia itu terletak pada cara mereka memandang kehidupan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, para filsuf Stoik telah menemukan sebuah prinsip sederhana yang mampu membantu manusia menghadapi penderitaan, kekecewaan, dan ketidakpastian hidup. Mereka percaya bahwa ketenangan batin tidak berasal dari dunia luar, bukan dari banyaknya harta, bukan dari pujian manusia, bukan dari keadaan yang selalu sesuai keinginan. Ketenangan batin lahir dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Saat dunia di luar terasa kacau, orang Stoik memilih menenangkan pikirannya. Saat orang lain sibuk mengeluh, mereka fokus pada tindakan yang bisa dilakukan. Dan saat hidup tidak berjalan sesuai harapan, mereka belajar menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Dalam video ini, kita akan membahas rahasia ketenangan batin menurut filsafat Stoik dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah, tetaplah bersama saya sampai akhir video. Karena mungkin ketenangan yang selama ini kamu cari bukan berada di luar dirimu, melainkan sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Mari kita mulai. Pernahkah kamu merasa lelah menghadapi kehidupan? Masalah datang silih berganti. Harapan yang telah disusun dengan rapi tiba-tiba runtuh. Orang yang dipercaya mengecewakan. Usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Dan pada akhirnya kita bertanya dalam hati, bagaimana caranya agar tetap tenang di tengah semua ini? Pertanyaan itu telah dicari jawabannya oleh manusia selama ribuan tahun. Dan salah satu jawaban yang paling berpengaruh datang dari sebuah filsafat kuno yang lahir lebih dari 2000 tahun lalu. Stoik. Filsafat Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Stoik tidak mengajarkan cara menghindari penderitaan. Sebaliknya, Stoik mengajarkan bagaimana menemukan ketenangan bahkan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas rahasia ketenangan batin menurut filsafat Stoik. Dan siapa tahu salah satu pelajaran dalam video ini dapat mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Rahasia pertama, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Menurut para filsuf Stoik, sebagian besar penderitaan manusia berasal dari satu kesalahan. Kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin pasangan selalu sesuai harapan. Kita ingin masa depan berjalan persis seperti rencana kita. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu. Kita tidak bisa mengendalikan semua kejadian yang akan datang. Tetapi ada satu hal yang selalu berada dalam kendali kita, yaitu sikap, pikiran, dan tindakan kita sendiri. Ketika kita berhenti memaksakan dunia untuk mengikuti keinginan kita, hati menjadi lebih ringan. Karena energi kita tidak lagi terbuang untuk melawan sesuatu yang tidak bisa diubah. Banyak orang kehilangan kedamaian karena mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah berada dalam genggaman mereka. Mereka ingin mengendalikan pendapat orang lain. Mereka ingin mengendalikan masa depan. Mereka ingin mengendalikan hasil dari setiap usaha yang dilakukan. Namun semakin keras kita berusaha mengendalikan hal-hal tersebut, semakin besar pula kekecewaan yang kita rasakan. Menurut Stoik, hanya ada satu wilayah yang benar-benar menjadi milik kita, yaitu pikiran, sikap, keputusan, dan tindakan kita. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tetapi kita bisa mengarahkan layar kapal. Ya, kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons dunia. Dan ketika kita fokus pada apa yang bisa dikendalikan, hati menjadi lebih tenang. Rahasia kedua, terima kenyataan sebelum mengubahnya. Banyak orang mengira menerima kenyataan berarti menyerah. Padahal Stoik mengajarkan hal yang berbeda. Menerima kenyataan berarti melihat hidup sebagaimana adanya,
bukan sebagaimana yang kita inginkan. Jika hujan turun, marah tidak akan menghentikan hujan. Jika seseorang pergi, kesedihan tidak akan membuatnya kembali. Jika masa lalu menyakitkan, penyesalan tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Penerimaan bukan kelemahan. Penerimaan adalah titik awal kebijaksanaan. Ketika kita menerima kenyataan, pikiran menjadi lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Ketenangan lahir ketika kita berhenti berperang dengan kenyataan. Seringkali penderitaan bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadap peristiwa tersebut. Kita berkata, ini tidak seharusnya terjadi. Kita marah karena hidup tidak berjalan sesuai harapan. Padahal kenyataan tetaplah kenyataan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti melihat kehidupan dengan jernih. Mengakui apa yang terjadi, lalu bertindak dengan bijaksana. Orang Stoik memahami bahwa tidak semua hal dapat diubah, tetapi mereka juga tahu bahwa sikap mereka selalu bisa dipilih. Rahasia ketiga, jangan gantungkan kebahagiaan pada orang lain. Banyak luka muncul karena kita menyerahkan kunci kebahagiaan kepada orang lain. Kita merasa bahagia jika dipuji. Kita merasa berharga jika diterima. Kita merasa tenang jika semua orang setuju dengan kita. Masalahnya, manusia berubah. Hari ini seseorang memuji kita. Besok mungkin ia mengkritik kita. Jika kebahagiaan kita bergantung pada pendapat orang lain, maka hidup kita akan selalu naik turun mengikuti penilaian mereka. Stoik mengajarkan bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh komentar manusia. Nilai dirimu ditentukan oleh karakter yang kamu bangun setiap hari. Menjadi jujur, menjadi sabar, menjadi bertanggung jawab, menjadi pribadi yang baik meskipun tidak ada yang melihat, itulah sumber harga diri yang sesungguhnya. Banyak orang menyerahkan kebahagiaannya kepada orang lain. Harga jika dipuji. Mereka merasa bahagia jika diterima. Mereka merasa tenang jika semua orang menyukai mereka. Masalahnya, manusia berubah. Pujian bisa berubah menjadi kritik. Kedekatan bisa berubah menjadi jarak. Jika kebahagiaan kita bergantung pada orang lain, maka hidup kita akan selalu rapuh. Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, dari karakter yang baik, dari hati yang jujur, dari kemampuan untuk menghargai diri sendiri tanpa bergantung pada pengakuan siapapun. Karena kedamaian sejati tidak berasal dari apa yang orang pikirkan tentang kita, melainkan dari apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Rahasia keempat, ubah hambatan menjadi peluang. Setiap orang pasti menghadapi kesulitan. Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya bebas dari masalah. Namun orang Stoik melihat kesulitan dengan cara yang berbeda. Mengapa ini terjadi padaku? Mereka bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Kegagalan mengajarkan ketekunan, kehilangan mengajarkan rasa syukur, pengkhianatan mengajarkan kehati-hatian, kesulitan mengajarkan kekuatan. Apa yang tampak sebagai hambatan, hari ini mungkin menjadi pelajaran terbesar dalam hidupmu. Karena seringkali pengalaman yang paling menyakitkan justru membentuk versi terbaik dari diri kita. Tidak ada kehidupan tanpa hambatan. Tidak ada perjalanan tanpa rintangan. Namun orang Stoik melihat kesulitan dengan cara yang berbeda. Mereka bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Mereka bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Kegagalan mengajarkan ketekunan, kehilangan mengajarkan rasa syukur, kesedihan mengajarkan kedewasaan, dan penderitaan mengajarkan kekuatan. Setiap hambatan membawa pelajaran yang tidak bisa diberikan oleh kenyamanan. Karena besi menjadi kuat setelah ditempa api, dan manusia menjadi kuat setelah menghadapi ujian hidup. Rahasia kelima, ingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Salah satu sumber kecemasan terbesar adalah keinginan agar segala sesuatu tetap sama. Kita ingin kebahagiaan bertahan selamanya. Kita ingin orang yang kita cintai selalu ada. Kita ingin masa-masa indah tidak pernah berakhir. Namun hidup memiliki hukum yang tidak bisa dihindari. Segala sesuatu berubah, musim berganti. Hari berganti malam, pertemuan diikuti perpisahan. Kesuksesan dan kegagalan datang silih berganti. Ketika kita memahami bahwa semua hal bersifat sementara, kita belajar menghargai apa yang ada saat ini. Kita tidak terlalu sombong saat berhasil, dan tidak terlalu putus asa saat gagal.
Karena kita tahu semuanya akan berlalu. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita belajar untuk tidak terlalu melekat. Kita menikmati kebahagiaan tanpa menjadi sombong. Kita menghadapi kesedihan tanpa kehilangan harapan. Karena kita tahu bahwa setiap musim memiliki akhirnya. Latihan stoik sederhana untuk dilakukan hari ini. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengkhawatirkan masa depan. Memikirkan kemungkinan terburuk. Membayangkan kegagalan yang bahkan belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, kita kehilangan hari ini. Padahal hidup hanya terjadi di saat ini. Kita takut kehilangan sesuatu yang belum hilang. Kita sedih atas sesuatu yang belum terjadi. Kita lelah memikul beban yang sebenarnya belum ada. Karena itu, orang stoik selalu berusaha kembali ke momen saat ini. Mereka bertanya, apa yang bisa kulakukan hari ini? Bukan apa yang mungkin terjadi tahun depan. Bukan apa yang dipikirkan orang tentang diriku. Tetapi apa yang bisa kulakukan sekarang. Karena ketenangan tidak ditemukan dengan mengetahui masa depan. Ketenangan ditemukan dengan menjalani hari ini sebaik mungkin. Jika hari ini kamu masih bisa bernapas, bersyukurlah. Jika hari ini kamu masih memiliki kesempatan memperbaiki diri, manfaatkanlah. Jika hari ini kamu masih memiliki orang-orang yang peduli kepadamu, hargailah mereka. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari nilai sesuatu. Jangan menunggu terluka untuk belajar bersyukur. Dan jangan menunggu hidup sempurna untuk merasa damai. Karena kedamaian bukan hadiah yang datang dari luar. Kedamaian adalah keputusan yang lahir dari dalam diri. Saat kamu menerima apa yang tidak bisa diubah. Saat kamu memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Dan saat kamu berhenti membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Disitulah ketenangan mulai tumbuh, perlahan, namun nyata. Penutup. Pada akhirnya, ketenangan batin bukanlah hadiah yang diberikan oleh dunia. Ketenangan batin adalah kemampuan yang dibangun dari cara kita berpikir dan bertindak. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi besok. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi kita selalu memiliki kendali atas diri kita sendiri. Dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Jadi, jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan terburu-buru menyerah. Tarik napas perlahan. Tenangkan pikiranmu. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Karena terkadang, ketenangan yang kita cari selama ini tidak berada di luar sana. Ia sudah ada di dalam diri kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video stoik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap bijaksana, dan terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama channel Stoic Journey.